Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dito Kristen Latendengan dari kelas F701 dan dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu bagaimana peranan database dan proses migrasi dalam aplikasi pemesanan makanan yang kami bangun. Dalam aplikasi ini, kami menggunakan Laravel sebagai framework dan SQLite sebagai database. SQLite dipilih karena sederhana, tidak membutuhkan instalasi server database, dan sangat cocok untuk proyek skala kecil seperti tugas kuliah. Yang pertama, peranan database. Database berfungsi sebagai tempat menyimpan seluruh data yang diperlukan aplikasi. Dalam konteks aplikasi pemesanan makanan, database digunakan untuk menyimpan seperti data makanan, yaitu nama, harga, stok, deskripsi, dan gambar. Kemudian data pesanan, yaitu nama pelanggan, makanan yang dipesan, harga, jumlah, total, metode pembayaran, alamat, status, dan tanggal. Tanpa database yang tertata, aplikasi tidak bisa menampilkan menu makanan dan tidak bisa mencatat ataupun menampilkan pesanan. Kemudian yang kedua, migrasi Laravel. Migrasi adalah fitur Laravel yang digunakan untuk membuat struktur tabel secara terprogram. Dengan migrasi, kita tidak membuat tabel secara manual di database, namun kita menulis kodenya dalam file migrasi, lalu menjalankan seperti PHP Artisan Migrate. Keuntungan migrasi, struktur database bisa dikelola dengan baik. Teamwork jadi lebih mudah karena semua anggota memiliki struktur tabel yang sama. Bisa rollback, update, dan versioning tabel dengan aman. Kemudian yang ketiga, tabel yang kami buat. Kami membuat dua entitas utama. Yang pertama, bagian A, tabel makanan. Ada fields, ID, primary key, nama, harga, stok, deskripsi, gambar, timestamp. Tabel ini menyimpan data menu makanan. Kemudian di bagian B ada tabel pemesanan seperti field, ID, nama pelanggan, makanan ID atau forex key, harga, jumlah, total harga, metode pembayaran, alamat, status, tanggal pesanan, dan timestamp. Field makanan ID berperan sebagai forex key yang menghubungkan pesanan dengan makanan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kesimpulan. Jadi pada bagian database dan migrasi ini, fokus kami adalah memastikan struktur tabel tepat, hubungan antara tabel sesuai kebutuhan, serta memastikan integritas data tetap terjaga melalui sistem migrasi Laravel. Berikut, sekian dan terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai relasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenati dari kelompok 5 NIM 202223055017 kelas F701. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenati akan melanjutkan pembahasan mengenai model dan relasi di dalam aplikasi kami. Yang pertama, apa itu model di Laravel? Model adalah presentasi dari tabel database. Setiap model akan terhubung dengan tabel tertentu dan digunakan untuk mengambil data, menyimpan data, melakukan relasi antar tabel, mengatur logika bisnis sederhana. Dalam aplikasi kami ada dua model, yaitu makanan dan pemesan. Kedua, relasi antar model. Relasi penting agar data dapat saling terhubung. Relasi yang pertama, banyak persamaan untuk satu makanan.
Pada aplikasi ini, suatu makanan dapat dipesan berkali-kali oleh pelanggan yang berbeda. Relasinya adalah makanan, has many atau pemesanan, belongs to atau makanan. Contoh dalam modal makanan, public function, pemesanan, return, Steve has many, pemesanan, class. Modal pemesanan, public function, makanan, return, things belongs to, makanan, class. Dengan relasi ini, kita bisa mengambil data makanan yang dipesan dan stok dapat berkurang otomatis. Yang ketiga, logika bisnis pada modal. Kami menambahkan logika, mengurangi stok makanan setiap kali pesanan dibuat, mengembalikan stok jika pesanan dihapus, menghitung total harga otomatis berdasarkan harga dan jumlah. Logika ini kami implementasikan di dalam controller, tetapi bekerja berdasarkan data modal. Yang keempat, tipe data penting. Foreign makanan ID digunakan sebagai foreign key. Yang kedua, data time, tanggal pesanan untuk waktu pemesan. Yang ketiga, enum atau status untuk status pesanan. 5. Manfaat relasi. Yang pertama, dengan adanya relasi, data lebih terstruktur, query lebih cepat, mengurangi redundansi data, memastikan setiap pesanan terhubung ke makanan yang valid. Kesimpulan, modal dan relasi membuat aplikasi dapat bekerja secara terhubung, memastikan data valid, konsisten, dan proses pemesanan berjalan dengan benar. Berikutnya, teman saya akan menjelaskan tentang bagian controller dan view. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsula Layu dari jurusan Teknologi Informasi NIM 2323231501. Saya dari kelas F701 Universitas Teknologi Akbar Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu proses di controller view serta bagaimana alurnya di aplikasi pemesanan makanan. Yang pertama, apa itu controller? Controller adalah bagian Laravel yang mengatur alur logika aplikasi, pengambilan data dari model, mengirimkan data ke view, menerima input dari user, melakukan validasi, menyimpan data ke database. Di aplikasi ini kami memiliki dua controller utama. Yang pertama makanan controller, yang kedua pemesanan controller. Kemudian tugas controller makanan controller ini bertugas menampilkan daftar makanan atau indeks, menampilkan form tambah makanan atau create,
menyimpan data makanan baru atau store, menampilkan detail makanan atau show, mengupdate data atau update, menghapus makanan atau di story. Di dalam proses simpan dan update, kita mengatur upload gambar makanan, validasi harga dan stok, menampilkan pesan sukses. Kemudian tugas kontrolir pemesanan, menangani form buat pesanan, validasi input, cek stok makanan, hitung total harga otomatis, kurangi stok makanan, hitung total harga otomatis, kurangi stok makanan saat pesanan dibuat, kembalikan stok saat pesanan dihapus, mengatur status pesanan atau pending, diproses, selesai, batal. Kemudian view atau blade. View adalah tampilan aplikasi yang dilihat user. Kami menggunakan blade template dari Laravel. Kemudian struktur tampilan atau view, beberapa halaman penting. Yang pertama, welcome page, tampilan modern dan informatif. Tombol navigasi cepat atau menu dan pesanan. Kemudian yang kedua, halaman makanan, menampilkan daftar makanan. Tombol tambah, edit, hapus dengan ikon bootstrap. Kemudian yang ketiga, halaman pemesanan. Daftar pesanan dengan badge status warna. Form membuat pesanan, menampilkan total dan tanggal. Kemudian yang ke-6, menggunakan bootstrap. Untuk memperindah AI, kami menggunakan navbar, responsive, card, table, icon. Badge berwarna untuk status pesanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dashboard aplikasinya. Contoh, saya sebagai user saat membuat pesanan. Di sini kita lihat menu dulu. Ini adalah beberapa daftar makanan. Bisa kita lihat detail makanan yang sudah kami tambahkan. Edit daftar makanan dan menghapus. Selanjutnya, saat pesanan makannya, langsung kita klik di entitas pemesanan. Lalu ikon keranjang buat pesanan. Di sini saya isi nama pelanggan, contohnya Marcella. Terus kita pilih makanan, contohnya mie gacoan. Di sini harga satuannya otomatis ketika sudah memilih makanan. Jumlah 2, metode pembayaran, transfer, alamat contohnya BTP Makassar, dengan catatan ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Status sukses. Lalu klik pesan. Nah, di sini sudah terinput pada daftar tabel pemesanan. Di sini kita bisa melihat detail pesanan tadi dan bisa mengedit juga. Contoh di sini saya mau mengedit di jumlahnya, saya mau 5, lalu klik update. Otomatis di sini sudah berubah. Itulah tadi cara menjelaskan aplikasi kami, yaitu food order. Apabila ada kesalahan dari kami, saya mewakili rekan kelompok memohon maaf.